Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, salam Gembira. Kita bertemu kembali di dalam segmen Sapa Pagi. Sapa Pagi hari ini diberi judul Firman Tuhan Pelita Hidup. Sebelum kita melanjutkan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa memohon hikmat-Nya. Bapa kami yang di surga, kami mohon pertolongan supaya kami dapat memahami firman yang akan kami baca, supaya kami dapat mengerti kesatuan bagi kami, dan agar kami dapat kekuatan untuk melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam Tuhan Yesus kami mohon, kami serahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Pada hari ini Alkitab melalui tulisan pemazmur mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan itu pelita. Bapak Ibu tahu, pelita itu adalah alat penerang. Sesuatu hal yang kita gunakan untuk menerangi ketika kita berada di dalam kegelapan. Karena pelita itu mempunyai terang, maka kita dengan pertolongannya dapat memahami keadaan di sekeliling kita. Tanpa pelita, kita tidak dapat memahaminya karena sekeliling kita terselubungi oleh kegelapan. Pikiran kita tidak dapat mencerna informasi yang terselubungi oleh kegelapan. Sehingga dengan pelita kita dapat selamat apabila berjalan, tidak celaka. Demikian pula dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu pelita. Dia memberikan terang. Apa yang dia terang? Firman Tuhan menerangi pikiran kita. Firman Tuhan menerangi cara kita berpikir. Sehingga olehnya kita dapat mengetahui bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Bagaimana kita harus hidup sebagai ciptaan Tuhan yang mempunyai tujuan untuk memuliakan Dia. Dengan hikmat kita sendiri, Bapak Ibu, kita tidak akan dapat mengetahui cara untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Pemazmur di dalam pasal 119 ini bergumul menuliskan bagaimana firman Tuhan menjadi hikmat di dalam hidup. Firman Tuhan menjadi terang bagi, bahkan dia menjadi lebih pandai dari pengajar-pengajar. Bukan karena hikmatnya, namun karena terang dari firman. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama tadi firman Tuhan sebagai pelita terang. Yang kedua, firman Tuhan sebagai pelita memberi tuntunan. Tersirat di dalam tulisannya bahwa firman Tuhan itu menjadi terang bagi jalannya. Dia tuliskan di dalam Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Firman Tuhan sebagai penerang, firman Tuhan sebagai penuntun. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita di dunia bagaikan perjalanan. Jalan yang kita lalui tidaklah kita tahu. Belokan-belokan di depannya, tikungan-tikungan di depannya menuju kemana, kita tidak kuasa mengetahui. Bahkan ketika kita menganggap jalan kita lurus,
kadang-kadang ada lubang-lubang di dalam. Jalan kehidupan penuh dengan tantangan. Firman Tuhan sebagai penerang dan firman Tuhan sebagai penuntun. Sebagai penuntun, firman Tuhan akan menolong kita melewati jalan-jalan kehidupan yang kita lewati setiap hari. Dengan tujuan supaya kita tidak salah belok, salah langkah, jatuh ke dalam jurang, terantuk kepada pohon dan sebagainya, sehingga kita dapat selamat sampai ke tujuan. Bahkan tidak hanya itu saja, firman Tuhan sebagai penuntun menolong kita keluar dari lubang ketika kita terjatuh di dalam. Kita kadang-kadang lebih bodoh dari keledai. Kadang-kadang kita jatuh di dalam lubang. Puji Tuhan, Dia memberikan firman-Nya untuk menolong kita keluar dari lubang. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah firman Tuhan dapat menjadi penerang dan menolong kehidupan kita apabila Tuhan tidak kita tempatkan pada tempat yang seharusnya? Di manakah tempat firman Tuhan yang seharusnya? Firman Tuhan berada di tempat yang tinggi. Kita diberi perumpamaan oleh Tuhan Yesus bahwa terang itu harus diletakkan di kaki dia, bahwa terang tidak boleh ditutupi di dalam gantang, supaya terang itu menerangi sekelilingnya. Ini pun berlaku bagi firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak kita tempatkan sebagai terang di tempat yang tinggi, maka dia tidak akan berfungsi bagi kehidupan kita. Apakah artinya? Artinya, apabila kita tidak menempatkan firman Tuhan sebagai sesuatu yang mempunyai kuasa, maka kita tidak akan mendapatkan terang, kita tidak akan mendapatkan. Saya beri contoh. Hal yang sering kita hadapi adalah pengampunan. Yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mengampuni orang lain. Bapak Ibu, hikmat dan pengalaman kita mengatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Sakit hati harus dibalas dengan sakit hati. Kalau kita mengikuti hikmat itu, mengikuti pengalaman itu, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah seperti di film-film kungfu, terjadi balas dendam berjilid-jilid. Namun, apa firman Tuhan katakan tentang hal tersebut? Firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengampuni, kita harus berdoa bagi musuh kita, kita harus berdoa bagi mereka yang menyakiti kita. Dengan demikian, kejahatan diputuskan, sakit hati disembuhkan. Nah, apabila kita mengikuti hikmat dunia, tidak menempatkan firman Tuhan sebagai firman yang mempunyai otoritas, kita akan binasa. Namun apabila kita menempatkan firman Tuhan sebagai otoritas, maka kita akan diselamatkan. Walaupun firman itu bertentangan dengan hikmat dunia. Banyak sekali contoh-contoh seperti itu.
banyak sekali firman-firman Tuhan yang bertentangan dengan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bukan orang yang expert, ahli, ataupun sudah khatam di dalam menempatkan firman. Saya masih banyak belajar bagaimana mematuhi. Saya berharap Bapak dan Ibu juga belajar bersama. Kita saling membangun untuk menjadi anak Tuhan yang menempatkan firman Tuhan sebagai otoritas di dalam kehidupan kita, sehingga kita bersama-sama berkata, firman Tuhan pelita bagi hidup. Selamat menjalani bulan kitab suci. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk pengertian yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kuatkan dan teguhkan kami untuk menjadi anak yang taat kepada firman. Bukan hanya ketika itu menguntungkan kami, namun ketika itu merugikan kami tampaknya. Namun kami percaya bahwa Tuhan memelihara kami ketika kami menjadikan firman otoritas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, Bapak Ibu semuanya juga Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan